Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam materi pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam. Anak-anak Bapak semua, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ketua kelas Elon, silakan disiapkan doa. Baik Pak, pada hari ini marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita akan membacakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya anak-anak Bapak semua, dengan membacakan Quran surat An-Nas tadi bertadarus, mudah-mudahan terbuka nanti pikiran anak-anak Bapak semua dalam menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional pada negeri. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pada itu seluruh hadirnya yang diulangi akan seperti ini. Sebelum mulai Bapak ke materi, Bapak kirimkan link pretest untuk mengukur kemampuan awal anak-anak Bapak semua. Bapak kirimkan di grup. Oke, silakan dibuka. Oke, sudah selesai. Coba. Ya anak-anak Bapak semua, lanjut. Pada minggu yang lalu Bapak sudah masuk juga menjelaskan materi munakahat ini. Di awalnya sudah Bapak jelaskan juga, kita masuk materi sedikit. Coba anak-anak Bapak semua, Bapak tanya, ini pengertian nikah. Ini tolong dijaga semangat belajarnya yang seperti itu. Bapak lanjutkan, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Itu KD-nya. Kemudian yang tujuannya nanti setelah melihat video, anak-anak Bapak semua dapat menelaah dalil-dalil tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, anak-anak Bapak dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nanti anak-anak Bapak ini diharapkan setelah mengamati video dapat menjelaskan
paparan tentang ketentuan pelaksanaan dalam Islam. Kemudian juga yang kedua yang menjelaskan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, anak-anak Bapak semua, nanti garis-garis besar materi pembelajaran kita, garis-garis besarnya nanti ada 9 poin penting nanti di sini. Yang pertama dalil pernikahan, kemudian pengertian nikah, yang hukum nikah, kemudian dalil rakil nikah, prosesi pranikah, kemudian rukun nikah, wanita yang tidak boleh dinikahi, kemudian walimatul kursi. Sekian anak-anak Bapak semua. Bapak tampilkan video tentang ijab kabul. Ini kemudian nanti Bapak tampilkan juga poin-poin materi. Nanti anak-anak Bapak semua ini nanti akan dijadikan bahan untuk diskusi kelompok. Nanti kelompoknya sudah dibagi, nanti boleh duduk berkelompok setelah ini. Oke, anak-anak Bapak semua, Bapak tampilkan video tentang ijab kabul. Para calon pengantin yang berbahagia, Ini prosesi ijab kabul. Prosesi ijab kabul. petugas kantor agama Departemen Negara akan memaparkan Ini ikan berkuah nih. Ikan berkuah. acara atau pelajaran proses akad nikah. Pertama, kedua calon pengantin, para keluarga, termasuk di dalamnya adalah wali dan para saksi, bersama-sama berhadir dalam majelis atau dalam ruang pernikahan. Yang kedua adalah mengkonfirmasi personalitas wali dan saksi serta menjelaskan tugasnya. Oke, anak Bapak semua itu video. Kemudian Bapak lanjutkan dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Yang keempat, diarahkan oleh petugas lanjutkan. Sekarang anak-anak Bapak perhatikan poin-poin materi. Ini poin materi. Ini nanti untuk bahan diskusi setelah mengamati video. Nah, perhatikan anak-anak Bapak semua. Ini secara rinci Bapak jelaskan. Jelas? Nah, ini nanti pernikahan dalam Islam. Ini anak-anak Bapak semua, peta konsep menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Nanti akan nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan hadis, macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, ini cuma pernikahan dalam Islam. Bapak lanjutkan. Nah, ini dalilnya. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 3, Quran surat Ar-Rum ayat 21, Quran surat An-Nahl ayat 72. Itu dalilnya. Kita baca salah satunya anak Bapak semua, ini yang paling paling sering didengar dan dilihat. Ini salah satunya Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Anak-anak Bapak semua, ini sharing, kalau anak-anak Bapak
semua lihat undangan. Itu biasanya di awal undangan itu ada ini. Itu adalah Quran Surat Al-Harun ayat 21. Kemudian Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in kuntum ma ta'dilu fawahida. Sadaqallahul azim, artinya nikahilah olehmu perempuan yang kamu senangi 2, 3 dan 4. Dan jika kamu takut berlaku adil, cukup satu saja. Ini An-Nisa ayat 3. Oke, Bapak lanjutkan, itu dalil. Ini makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Anak-anak bapak semua, pernikahan berasal dari bahasa Arab an-nikah. Kemudian berasal juga dari kata al-jam'u, kumpulan, al-jam'u atau hubungan intim, al-wad'u. Kemudian nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkah tukar. Angkah tukar menikahkan, atau zawaj juga mengawinkan, atau terjemah keduanya. Kemudian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian hukum pernikahan, anak-anak bapak semua, hukum nikah itu ada 5 hukum nikah. Yang pertama mubah, ini hukum asal nih. Kemudian mubah ini adalah hukum asli, artinya bagi orang yang sudah memenuhi syarat berhak yang menikah, ini hukum aslinya nih. Kemudian sunnah hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah mampu menikah memenuhi syarat menikah namun tidak khawatir terjerumus ke perbuatan zina. Nah, itu sunnah. Kemudian yang ketiga wajib. Wajib ini anak bapak semua berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah mampu memenuhi syarat dan sudah mampu memenuhi syarat menikah namun khawatir terjerumus ke perbuatan zina. Jadi ini sudah darurat, sudah wajib hukumnya, itu wajib. Kemudian makruh, yang punya keinginan menikah tapi belum mampu, memberi nafkah, sandang, pangan dan pakaian. Itu anak bapak nih, Rian nih, tamat SMK 3, belum mampu menikah tapi punya niat, keinginan, dia pengen melamar seseorang tapi belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, ini masih maju. Jelas Rian? Nah, kemudian anak bapak semua yang memahami hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Nah, kalau punya niat jahat atau niat jahat, niat buruk, salah satunya hukumnya adalah haram. Jadi ini tidak boleh. Ini hukum nih, hukum. Kemudian dalil nakli tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan anak bapak semua sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan yang sah. Kemudian dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Nah, dengan pernikahan kemampuan secara ekonomi, karena masing nanti punya keturunan, punya anak, masing-masing anak itu punya rezeki masing-masing. Dan orang tuanya wajib berusaha, nanti rezeki akan datang. Jadi nikah itu tidak usah takut. Yang ketiga, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Lanjut, anak bapak semua. Nah, yang keempat, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Jadi dengan nikah tadi dapat menimbulkan ketentraman dan kasih sayang. Ini Ar-Rum ayat 21 tadi. Yang kelima, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Jadi Allah itu maha adil, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Lanjutkan. Nih, prosesi pranikah. Nah, bapak semua, prosesi pranikah itu ada 2. Nah, yang pertama meminang atau khitbah, yaitu meminang ini adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Jadi meminang itu adalah pihak laki-laki
bukan pihak perempuan, pihak laki-laki yang meminang, namanya khitbah. Kemudian mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada calon suami, sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Jadi yang memberi mahar itu laki-laki, bukan perempuan, jangan terbalik. Jadi mahar ini hukumnya wajib. Nah, mahar ini hukumnya wajib. Dasarnya Quran surah An-Nisa ayat 4. Anak-anak bapak semua, rukun nikah lagi. Rukun nikah ada calon suami, ini syarat-syaratnya. Islam balik berakal, sejasmani dan rohani, laki-laki sejati berumur minimal 21 tahun. Kemudian yang kedua calon istri, ini persyaratannya Islam balik berakal, sejasmani dan rohani, perempuan sejati berumur minimal 19 tahun. Anak-anak bapak semua, perempuan sejati itu betul-betul perempuan, bukan perempuan jadi-jadian. Misalnya laki-laki dia operasi transgender jadi perempuan, itu namanya jeruk makan jeruk, tidak boleh. Laki-laki seperti itu juga, betul laki-laki umur 19 tahun bagi perempuan. Kalau laki-laki 21 tahun, ini anak bapak yang perempuan tolong dipahami juga nih. Kemudian rukun ketiga ada wali. Wali calon istri yang pakai wali itu perempuan. Laki-laki tidak nikah itu tidak butuh wali. Ini syaratnya Islam balik berakal, merdeka dan adil. Wali itu terbagi dua, ada namanya wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab ini punya pertalian darah. Siapa orangnya? Bapak kandung, kaki dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki si bapak, anak laki-laki saudara laki-laki si kandung, anak laki-laki saudara laki-laki si bapak, anak laki-laki saudara si bapak, saudara laki-laki paman. Wali hakim, ini wali hakim, ada sebabnya. Wali hakim ini dari kantor KUA nih. Ada 3 sebabnya, walinya adal, walinya gaib, anak wanita. Wali adal itu walinya enggan menikahkan, walinya gaib, walinya tidak ada. Anak di luar nikah berarti anak itu statusnya lahir di luar pernikahan. Nah itu anak-anak bapak semua. 2 orang saksi itu laki-laki tidak perempuan. Nah ini. Kemudian yang kelima sigat ini ijab dan kabul. Ijab itu anak-anak bapak semua ini. Ijab pernyataan seorang wali menikahkan perempuan yang diperwalikan kepada dia. Kalau kabul, ucapan penerimaan dari calon suami. Nah, ini syaratnya. Nah, syarat-syaratnya nanti bisa anak bapak perhatikan slide. Kemudian wanita yang tidak boleh dinikahi ada 3 sebab. Nah, ini wanita yang tidak boleh namanya mahram. Yang pertama keturunan, pernikahan, keturunan ini ibu dan seterusnya. Ini kelompok 1 pembahasannya dalil nikah, pernyataan nikah, pemuka dari nabi dan nikah. Kelompok 2 ini. Oke, silakan. Ya berdiri. Ya, boleh. Ya boleh di sana boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada tentang dalil pernikahan. Dalil pernikahan terdiri dari ada 3 dalil. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 3, Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan An-Nahl ayat 72. Yang kedua pengertian nikah. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau al-damu, kumpulan atau al-jamu atau hubungan intim atau al-watmu. Nikah secara syar'i adalah akad yang memperbolehkan atau halal hubungan intim dengan menggunakan kata an-faktuka atau menikah, zawwajuka atau mengawinkan atau terjemahan keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan pasangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang
menentukan hak dan kewajiban masing-masing atau dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum nikah ada 5. Yang pertama, mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Dalil nakli tentang nikah. Yang pertama, sarana untuk memperbanyak keturunan, menimbulkan ketentraman dan kasih sayang sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Berapa usia minimal perempuan? Usia minimal perempuan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu 19 tahun. Diskusikan tentang prosesi pernikahan. Jadi prosesi pernikahan itu ada khitbah dan mahar. Ada khitbah peminang, yaitu permintaan laki-laki kepada keluarga perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua ada mahar, yaitu adalah pemberian yang wajib diberikan kepada seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan jadi istri. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan surah An-Nisa ayat 4. Yang kedua itu adalah rukun nikah. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon mempelai laki-laki, yang kedua calon mempelai perempuan, dan ketiga wali bagi perempuan. Keempat itu ada 2 orang saksi, dan yang terakhir itu ada sigat, ijab dan kabul. Yang ketiga itu ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang tidak boleh dinikahi itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah seketurunan. Contohnya ibu dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi baik dari bapak atau ibu. Selanjutnya itu ada anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Yang kedua itu pernikahan, ibu dan istri, mertua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga itu ada istri bapak atau ibu tiri, dan istri anak atau menantu. Yang ketiga itu ada persesusuan, ibu yang menyusui, dan saudara perempuan persesusuan. Yang keempat itu dikumpul. Ada saudara perempuan dan istri, bibi perempuan dan istri, keponakan perempuan dan istri. Yang terakhir ada walimatul ursi. Walimatul ursi adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Tujuannya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat. Juga untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada halayak bahwa akad nikah telah benar-benar dilakukan. Artinya, bagi yang mampu melakukan akan memperoleh pahala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 2 prosesi pranikah dalam Islam. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika salah satu rukun nikah tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah atau batal, karena rukun nikah itu harus lengkap kelima-limanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak semua tepuk tangan untuk aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1, kelompok 2 memang sudah menguasai materi. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, anak-anak bapak semua, untuk minggu depan kita bertemu lagi dengan materi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Nanti di sana talak, kemudian talak, rujuk, khulu, fasa, hadana, ida. Itu nanti minggu depan. Oke, anak-anak bapak semua, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.